renungan kita. Inilah tempat perhentianku selama di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara seagama dan saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan saya sebut semuanya sebagai saudara dalam kemanusiaan, karena kita setara sebagai ciptaan Sang Khalik yang sama. Kembali lagi dari kitab Mazmur. Mazmur untuk semua, Mazmur untuk kita semua, umat milik kepunyaan Tuhan. Kembali di sini terlihat masih dalam apa yang disebut nyanyian syarah, dan dari pasal-pasal sebelumnya kita menemukan bahwa Mazmur ini atau nyanyian syarah ini lebih menunjukkan kepada syarah hidup dan kehidupan. Perjalanan syarah yang tidak dibatasi dari titik berangkat sampai titik pusat penyembahan tempat syarah dan juga pulang ke rumah. Namun syarah hidup dan kehidupan dari lahir sampai hidup dan kehidupan diambil kembali oleh Sang Khalik dari diri kita. Nah, pemazmur pada bagian ini menunjukkan bahwa ada pilihan lokasi sebagaimana warisan dan tradisi keimanan pada masa itu. Umat mempercayai bahwa Tuhan yang mereka sembah ada di suatu area atau tempat tertentu, lebih menunjuk kepada Tuhan ada di lokasi atau area yang ia pilih, dan area yang dipilih tersebut dimaknai sebagai tempat suci, tempat kudus, tempat di mana Tuhan bertemu, berinteraksi dengan umat. Dan di tempat yang kudus atau suci tersebut, umat harus ada di area tersebut dengan berselimutkan kekudusan atau dengan hal-hal yang fisik bersih, hati bersih, dan eksistensi keseluruhan hidup bersih, sehingga layak disebut atau layak menyembah, sujud, dan berdoa kepada Tuhan. Nah, itu syarah pada masa lalu dan pilihan tempat kudus pada masa lalu untuk umat yang datang kepada Dia, yang menyembah Tuhan. Lalu bagaimana dengan konteks kekinian kita? Kita pun kadang masih terpaku dengan datang pada Tuhan di dalam area, di dalam lokasi yang kita sebut kudus, suci. Kita bisa menyebut rumah suci, rumah kudus, rumah tempat kita beribadah, bersujud, menyembah, dan berkumpul bersama-sama teman-teman dalam komunitas iman untuk menyampaikan atau menaikkan doa-doa kepada Sang Khalik. Dan dalam konteks yang lebih besar, sesuai dengan pemazmur mengungkapkan bukan saja tempat yang area kecil, tapi justru ia memilih area yang lebih besar, ya, lebih luas, dan umat harus datang ke area tersebut. Tentu saja kita tidak seperti itu, bukan? Atau kita masih memiliki warisan penyembahan, warisan ritus menyembah di kota tertentu sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan,
kepada Allah yang Maha Kuasa. Apapun itu, kota, tempat, area, tempat penyembahan, semuanya sesuai dengan apa yang kita imani. Namun, di dalam kota atau area, rumah atau tempat penyembahan tersebut ada satu kesamaan. Kesamaannya adalah hadir dan interaksi dengan Sang Khalik, dengan Tuhan, dengan syarat adalah menghadap Dia dalam kekudusan, dalam kesucian, bukan saja dari dalam hati, tapi orasi, narasi, tindakan, dan sikap pun harus menunjukkan sebagai orang-orang yang kudus, orang-orang yang bersih, orang-orang yang bebas dari hal-hal yang bersifat najis dan kenajisan. Nah, dalam pilihan tempat seperti itulah Tuhan mau berbicara. Dalam kondisi seperti itulah ketika kita menyembah Dia, Tuhan mau bersabda, kita bisa bersabda dan berkata-kata kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyembah Dia di dalam kekudusan tersebut jika tempat dan area di mana kita ada biasa-biasa saja, tidak bisa disebut sebagai tempat kudus atau tempat yang suci. Oke lah, yang pasti dalam konteks kekinian kita menyembah Tuhan bukan lagi terpaku pada lokasi tertentu, tapi lebih menunjukkan kepada suasana yang ada. Tuhan bukan saja hadir di lokasi, di area, tapi Ia ada di area Anda sekarang ini karena Dia ada dan mensucikan suasanamu, kondisimu. Bukan saja terpaku pada lokasi, tapi kita tertuju kepada situasi. Anda dan saya menyembah Tuhan bisa di mana saja karena situasi itu mendukung. Situasi diri penuh kesucian, penuh ketertiban, penuh dengan kesahduan, dan penuh dengan sikap diri, penuh kekudusan, sikap hati, tampilan diri, tertib, taat, dan tunduk untuk menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan bukan saja di satu lokasi tertentu, tapi Anda bisa juga melakukan itu di mana saja Anda dan saya berada. Tuhan tidak terpaku pada lokasi tertentu, tapi Dia ada bersama dengan Anda dan saya di mana saja kita berada. Ketika kita duduk bersama sekarang ini, tiduran di angkutan umum atau di ruang belajar, ruang kerja, ruang kelas, di mana saja berada. Jadikanlah tempat di mana kita ada sekarang itu sebagai lokasi di mana engkau dan saya kita mau berkata-kata kepada Tuhan di dalam doa dan penyembahan melalui bisikan-bisikan halus di dalam hati kita dan berbicara langsung kepada Dia, memohon kepada Dia. Mengapa demikian? Tuhan mau diam, Tuhan mau ada bersama dengan Anda di mana saja kita berada, dan Dia akan memberkati kita melalui tempat di mana kita ada sekarang ini, dan berkat Tuhan itu akan kita lakukan juga, kita berikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang setia dan selalu datang kepada Tuhan, kepadamu dalam situasi apapun juga. Amin.